Baik, selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Len. Ya, baik, terima kasih. Sebelum ya kita memulai proses coaching kita di sini, saya sebagai pengamat atau observer ya yang akan mengamati proses coaching sebentar yang akan dilakukan oleh Pak Jamal bersama dengan Ibu Len. Ya. Baik, Pak Jamal, sebelum melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam proses coaching nanti atau observasi, agar Bapak juga tahu dan saya juga tahu. Ya, jadi rubrik penilaian yang saya gunakan itu yaitu bagaimana saya melihat Bapak memiliki prinsip coaching yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga mengharapkan Bapak memiliki kompetensi coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian nanti sebentar dalam proses coaching nanti, saya juga berharap Bapak bisa menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu ya Pak Jamal? Siap Ibu, siap. Baik Pak Jamal, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya bisa ya Pak Bisa Jamal? Ibu, bisa, siap. Oke, baik. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi pada kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi Ibu yang ingin saya kembangkan. Yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah saya bisa mendengarkan dengan aktif, yang ketiga adalah saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Mungkin itu Ibu. Baik, Pak Jamal, luar biasa. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Kalau dari saya pribadi Dari Ibu, ketiga ini. saya ingin mungkin mengembangkan lebih besar lagi atau lebih banyak lagi itu di kompetensi mendengarkan dengan aktif Ibu. Baik Pak Jamal, jadi sebenarnya pada proses coaching mendengarkan dengan aktif itu menjadi tujuan utama agar kita sebagai coach ya dapat mengarahkan coaching untuk bagaimana menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ya. Baik, mungkin saya tambah satu lagi ya Pak Jamal, bisa ya? Bisa Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan, kira-kira apa? Jadi kalau indikator pencapaian saya, yang pertama itu saya bisa mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya juga bisa, setelah saya mengetahui permasalahan itu, saya bisa mengarahkan dia agar bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi tersebut. Baik Pak Jamal, jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan itu yaitu dengan mendengarkan aktif agar kita sebagai coach ya dapat mengetahui permasalahan yang dialami oleh coach. Baik Pak Jamal, saya berharap semoga sebentar proses coaching berlangsung dengan baik ya, sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Ya. Terima kasih banyak Pak Jamal. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Jamal bersama Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sekarang mungkin kami izin untuk bisa melakukan proses coaching ini Bu. Baik, Pak silahkan.
Ibu Len, bagaimana Ibu Len? Apakah kita bisa mulai kegiatan kita? Bisa. Oke. Oke. Ya, baik. Selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Ibu Len. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik ya, dan sehat selalu. Oke, Baik, Ibu. maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, bagaimana Ibu? Kira-kira mungkin Ya, ada hal yang kalau bisa saya ya, bantu? kalau bisa saya mau minta waktunya sebentar untuk kita berdiskusi, Pak. Oke, bisa Ibu, bisa, silakan. Kira-kira apa hal yang ingin didiskusikan ini Ibu? Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Begini Pak, saya ini adalah wali kelas, seorang wali kelas dengan jumlah siswa saya itu 20 orang Pak. Jadi akhir-akhir ini itu ada 2 siswa saya ini sering absen dan juga bolos. Jadi hampir 2 atau 3 hari dalam seminggu itu mereka tidak hadir. Jadi hal ini bukan hanya pada mata pelajaran yang saya ampu di kelas mereka, tetapi pada mata pelajaran lain juga Pak. Ya, mereka tidak hadir dan kebetulan kemarin itu saya mendapat laporan dari guru matematika bahwa 2 murid saya ini tidak hadir di kelas, padahal paginya itu ada jam matematika itu tidak ada. Jadi berarti kedua siswa saya ini bolos. Ya. Saya sebagai wali kelas ini merasa prihatin ya. Kenapa siswa saya ini sering bolos dan juga sering tidak masuk kelas. Ya. Jadi itu mungkin saya perlu berdiskusi dengan Pak. Baik Ibu, mungkin saya konfirmasi lagi permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi Ibu itu adalah seorang wali kelas yang memiliki 20 orang siswa. Kemudian dari sekian banyak siswa yang Ibu miliki itu, ada 2 orang siswa itu yang sering alfa. Dan juga 2 orang siswa ini sering sekali bolos. Bahkan bolosnya itu bukan hanya di mata pelajaran Ibu, Ya, betul. tetapi juga dengan mata pelajaran lainnya. Begitu Ibu, betul Ibu? Ya, Oke, jadi Ibu juga betul sekali Pak. merasa prihatin dengan kedua siswa tersebut. Makanya Ibu menelpon saya sekarang ini, Bu. Iya, Pak. Oke. Kira-kira mungkin Ibu ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Kira-kira hal apa saja mungkin yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan bersama dengan siswa tersebut? Baik Pak. Jadi selama ini saya sudah melakukan komunikasi dengan kedua siswa ini. Saya panggil mereka dan saya duduk empat mata dengan mereka, menanyakan kenapa mereka tidak hadir. Terus setelah ada solusi dari mereka itu ternyata besoknya itu mereka tidak hadir lagi. Oke, jadi Ibu sudah melakukan konfirmasi kepada mereka berdua dan Ibu sudah memberikan masukan ataupun saran kepada mereka berdua. Tetapi ternyata besoknya mereka tetap melakukan hal yang sama. Kira-kira selain Ibu sudah melakukan pendekatan dengan mereka, apakah ada mungkin hal lain yang sudah Ibu lakukan? Baik. Hal lain yang mungkin saya akan lakukan itu mungkin saya mengadakan pendekatan personal lagi dengan kedua orang tuanya ya, untuk saya memanggil kedua orang tuanya, mungkin di sana saya membicarakan dan saling bertukar informasi dengan orang tuanya sehingga orang tuanya ini bisa mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh anaknya di sekolah. Oke, jadi Ibu akan melakukan pendekatan juga kepada orang tuanya, begitu Ibu ya?
Iya benar sekali. Oke, selain orang tua, apakah mungkin ada pihak lain yang ingin Ibu libatkan agar kedua anak ini bisa segera berubah? Baik, mungkin di sini kebetulan kita di sekolah menengah pertama dan ada guru BK, jadi mungkin saya melibatkan guru BK untuk melakukan konseling bagi kedua siswa saya ini sehingga bisa mengetahui permasalahan yang mereka hadapi. Oke, jadi selama ini saya yakin dan saya percaya bahwa Ibu sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki tingkah dan juga sifat dari kedua orang siswa ini. Kalau seandainya kita ingin membuat mereka itu dalam suatu hitungan, misalnya itu dalam skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang dalam melakukan usaha itu sudah pada tingkatan yang keberapa? Baik Pak, kalau untuk tingkatan atau usaha saya selama ini yang saya buat itu mungkin masih di angka 6 Pak. Oke, masih di angka 6 Ibu ya. Kira-kira target Ibu selanjutnya itu dari angka 6 ini, ya maksimalnya itu atau target Ibu ini di angka berapa Ibu? Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin target saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini mungkin ke angka 9. Ke angka 9 Ibu ya. Iya. Oke, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah melakukan usaha yang maksimal, sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa berbicara dengan kedua siswa tersebut. Kemudian, rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya itu yaitu Ibu akan menemui orang tuanya, berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang tuanya. Selain itu, Ibu juga akan mencoba untuk membangun komunikasi dengan guru-guru di sekolah, khususnya guru BK, agar bisa melaksanakan kolaborasi, menyukseskan apa yang Ibu inginkan ini. Oke, itu hal yang sangat baik Ibu dan rencana Ibu ini juga sangat baik. Kira-kira dari rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ini, kapan Ibu akan memulai untuk melaksanakannya? Baik, saya berpikir Pak, kalau lebih cepat menyelesaikan masalah ini, mengingat waktu ujian itu sudah dekat ya, mungkin hitungan tinggal 2 bulan lagi ya, dalam minggu ini saya akan lakukan komunikasi dengan kedua orang tuanya, terus saya melibatkan guru BK untuk melakukan konseling Pak. Baik Ibu, jadi saya sangat senang mendengar Ibu akan melakukan beberapa tindakan yang akan Ibu lakukan ini. Dan saya rasa tindakan-tindakan itu merupakan tindakan-tindakan yang sangat baik. Harapan saya adalah Ibu bisa sesegera mungkin melaksanakan kegiatan itu, kemudian Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kedua siswa ini bisa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tadi. Begitu Ibu? Iya Pak, betul sekali. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi dari diskusi kita hari ini saya mendapatkan solusi ya, untuk mengatasi kedua siswa saya ini yang sering alpa atau bolos di sekolah, yaitu dengan melakukan pendekatan personal, yaitu saya pendekatan personal yang pertama dengan kedua orang tuanya. Terus yang berikut saya melibatkan guru BK untuk melakukan konseling dengan kedua siswa ini. Baik Ibu. Mungkin ada lagi Ibu yang bisa saya bantu? Mungkin itu saja Pak. Saya sudah menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Jadi saya berterima kasih kepada Pak yang sudah membantu saya mengatasi masalah saya ini, memfasilitasi masalah saya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat senang sudah bisa membantu Ibu, dan harapan saya adalah ke depan jika mungkin ada masalah, Ibu jangan sungkan untuk bercerita dengan saya Ibu. Iya Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Ibu. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Jamal dan Ibu Len.
Terus saya kembali ke Pak Jamal ya. Bagaimana perasaannya Pak tadi melakukan proses coaching? Oke, ketika melakukan proses coaching itu saya merasa sangat senang Ibu. Saya bisa mendengarkan dengan baik apa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Len. Kemudian sebisa mungkin saya sudah mengarahkan dia untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi tadi. Ya betul ya. Tentu kita sebagai coach ya, ketika kita melakukan proses coaching kita tentu merasa senang ya Pak. Kita merasa senang agar kita bisa mengarahkan coach kita untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik, Pak Jamal, ya menurut Pak Jamal nih, kira-kira kompetensi tadi yang ingin dikembangkan itu tercapai atau tidak? Kalau untuk kompetensi Sudah tercapai atau belum? kompetensi Ya, sudah yang tercapai ingin atau saya belum? kembangkan itu sudah tercapai, Ibu. Sebagian besarnya itu sudah tercapai, namun saya menyadari bahwa belum secara maksimal saya bisa memfasilitasi dan memberikan pertanyaan yang lebih baik di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamal, luar biasa. Kira-kira harapan Pak Jamal ke depan bagaimana? Harapan saya ke depan yaitu khusus untuk saya pribadi, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, saya bisa secara penuh mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh teman saya bisa mendengarkan dengan aktif apa yang mereka sampaikan, kemudian saya bisa memfasilitasi mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat mereka itu menganalisa permasalahannya itu dan mencari tahu jawaban dari permasalahan itu sendiri. Oke, baik. Luar biasa ya Pak Jamal. Ya, saya secara pribadi sebagai pengamat, saya mengapresiasi Pak Jamal bersama dengan coach tadi. Saya melihat bahwa proses coaching sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Mudah-mudahan harapan saya agar proses coaching ini tidak hanya terjadi bersama dengan Ibu Len, tetapi bisa juga dengan rekan sejawat di sekolah maupun dengan murid-murid kita. Itu saja Pak Jamal, terima kasih banyak. Oke Ibu. Selamat sore. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih banyak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan proses coaching. Jadi di sini saya akan berperan sebagai seorang observer. Lalu Ibu Len nanti bisa menjadi seorang coach dan juga Ibu Frida bisa menjadi seorang coach. Seperti itu ya. Ibu Len siap, Ibu Len? Oke, siap. Ibu Frida siap? Siap. Oke. Jadi waktu selanjutnya kita akan mulai melaksanakan kegiatan ini. Selamat malam Ibu Len. Selamat malam Pak. Selamat malam Ibu Frida. Selamat malam Pak Jamal. Oke, yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan kepada Ibu Len. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kita akan melaksanakan proses coaching dan di sini Ibu berperan sebagai seorang coach. Seperti itu Ibu. Jadi pada kesempatan ini nanti mungkin saya dipercayakan sebagai observer. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan saya nilai atau yang akan saya lihat dari penampilan Ibu sebagai seorang coach nanti itu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu Len. Yang pertama mungkin kira-kira Ibu dari proses coaching yang akan dilaksanakan ini nanti, kira-kira Ibu itu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi apa saja? Baik Pak, saya ketika pada saat coaching nanti saya akan menerapkan beberapa kompetensi dari coaching seperti memfasilitasi coaching itu menemukan solusinya sendiri. Terus saya kehadiran penuh yang dibutuhkan itu saya kehadiran penuh atau saya fokus mendengar
masalah yang disampaikan oleh Koci. Dan yang berikut saya menggunakan alur TIR Pak dalam coaching nanti. Oke, jadi saya konfirmasi bahwa ada 3 kompetensi yang sebenarnya Ibu ingin kembangkan. Yang pertama itu adalah Ibu ingin agar bisa hadir secara penuh dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua mungkin Ibu bisa mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach nantinya itu. Dan yang ketiga mungkin dari kegiatan ini nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mungkin bisa mengarahkan sang coach ini untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira begitu, Ibu? Iya, betul sekali, Pak. Oke, jadi kira-kira Ibu dari ketiga kompetensi yang sudah disebutkan tadi, bagian mana yang Ibu itu ingin untuk saya amati lebih detail dari ketiga kompetensi tadi itu? Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari ketiga kompetensi atau kemampuan coaching ini mungkin yang saya kembangkan itu mungkin lebih spesifiknya ke kehadiran penuh Pak. Saya fokus menuntun coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, jadi dari ketiga kompetensi tadi Ibu ingin mengembangkan lebih aktifnya itu di bagian kehadiran penuh. Di bagian apa? Kehadiran penuh ya Ibu ya? Kehadiran penuh ya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya Ibu, kira-kira apa harapan dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini nantinya? Oh baik Pak, yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini coach saya, orang yang saya coach atau coach saya ini bisa menemukan solusi sendiri dengan cara mungkin saya yang Oke Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tadi itu bisa dilaksanakan, dan selanjutnya waktu saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Len dan Ibu Frida untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching ini. Silakan Ibu. Oke. Baik. Ya. Baik Ibu Frida. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Ibu Len. Apa kabar malam ini? Ya, kabar malam ini baik, luar biasa. Oke. Ya, baik Ibu Len ya. Saya ingin sekali ngobrol dengan Ibu Len ya. Saat ini ada sesuatu yang ya mengganjal di pikiran saya, Ibu. Saya butuh teman begitu, ngobrol. Saya butuh Ibu Len, ya. Oh, bolehlah. Kira-kira apa yang mau diobrolkan atau mau didiskusikan, Ibu? Ya, baik Ibu Len. Ya, yang pertama, ya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk berdiskusi dengan saya. Jadi begini Ibu, ya di sekolah saya sebagai BK ya satu-satunya, saya merasa bahwa akhir-akhir ini ada hal yang membuat saya itu merasa bagaimana ya, dengan salah satu murid saya, ya jadi murid saya ini saya tidak perlu identitasnya, jadi dia ini adalah orang pria ya, laki-laki, jadi dia saya melihat selama ini sering terlambat sekolah, jadi hampir setiap hari itu datang itu kadang jam 7 lewat, jadi datang itu selalu siswa-siswa lain itu sudah dalam
sudah kegiatan apel pagi bersama dengan guru kita. Ya, jadi saya sudah panggil, lalu saya sudah lakukan konseling, saya tanya kenapa ya, ya. Kemudian beberapa hari itu ada perubahan, mulai baik, bagus, tapi 1 minggu kemudian itu kembali lagi, ya kembali lagi terlambat lagi, ya. Jadi saya bingung, saya tidak tahu lagi bagaimana caranya ini. Nah, saya menginginkan anak-anak ya berdisiplin waktu ya, penting sekali. Sehingga mungkin saat ini saya butuh ya diskusi bersama ibu ya bagaimana caranya. Saya tidak bingung lagi, saya tidak bingung lagi. Mungkin seperti itu ibu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu sedang menghadapi masalah siswa yang sering terlambat atau tidak ikut apel pagi. Begitu ya, Iya, Ibu? betul ibu, betul. Padahal mungkin Ibu sudah melakukan konseling, ya, tetapi mungkin tidak ada perubahan. Baik Ibu, Iya, kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? iya. Mungkin ya dalam diskusi kita ini saya ya tadi di awal saya sampaikan bahwa saya bingung, saya tidak tahu bagaimana caranya ya. Jadi saya harapkan dalam percakapan kita ini, dalam diskusi kita ini saya boleh ya mendapatkan solusi atau cara bagaimana supaya saya bisa ya membantu murid saya ini supaya lebih disiplin ya, terutama dalam hal disiplin waktu seperti itu. Oh, begitu. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan solusi bagi siswa yang sering terlambat atau tidak ikut apel ya Bu, agar mereka mungkin lebih rajin ke sekolah dan ikut apel begitu ya Bu. Mungkin Iya, betul, Ibu. kira-kira kalau kita mau beri angka misalnya dari 1 sampai 10, mungkin tingkat mereka yang tidak ikut apel itu kira-kira di angka berapa Bu? Iya, baik Ibu. Saya melihat bahwa ya kalau diberi angka ya murid saya ini mungkin saat ini ada di angka 6 ya Bu. Ya, karena ya selama ini saya observasi bahwa eh, walaupun tadinya dia sudah baik ya, tetapi sekarang dia mulai kendor lagi. Ya, jadi mungkin saya kasih angka 6 dulu. Oh, begitu. Baik, jadi menurut Ibu untuk sesuai dengan mungkin dengan konseling yang Ibu sudah berikan, yang Ibu harapkan itu murid Ibu ini yang sering terlambat ini harusnya itu di angka berapa yang Ibu harapkan? Iya, baik ya Ibu. Saya sih ya saya mengharapkan dia bisa naik level ya Bu dari angka 6. Ya, memang kalau mau naik ke level yang lebih tinggi itu butuh waktu ya karena sulit ya. Tetapi saya tetap punya komitmen, saya berharap agar ya bisa naik level kalau bisa ke angka 8 lah Bu. Oh, oke. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kira-kira mungkin ada strategi atau solusi apa yang Ibu terapkan untuk bisa meningkatkan level tersebut Ibu, sehingga siswa Ibu ini bisa rajin kembali ke sekolah. Iya, baik Ibu ya. Jadi ada rencana yang saya lakukan untuk supaya bisa naik level tadi ya. Saya Yeah. rencana akan melakukan ya pendekatan lagi ya, konseling lagi. Karena kalau dalam konseling itu tidak satu kali konseling itu dia berhasil ya Bu. Jadi harus sesering mungkin ya. Kemudian saya juga nanti akan melakukan kunjungan rumah ya. Saya ingin melihat langsung keadaan keluarganya ya, tempat tinggalnya, orang tuanya, karena saya tahu bahwa ketika
siswa atau murid melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Sehingga rencana yang saya lakukan itu adalah saya tetap melakukan pendekatan secara pribadi dengan tetap melakukan konseling individual, kemudian saya juga akan melakukan kunjungan rumah. Mungkin itu dulu, Ibu. Oke, ya bagus sekali Ibu, strategi-strategi yang Ibu mau rencanakan atau mau dibuat ya. Mungkin kira-kira mungkin Ibu membutuhkan siapa untuk membantu Ibu melaksanakan kegiatan ini ya, mungkin selain Ibu sebagai guru BK, mungkin Ibu meminta bantuan ke siapa lagi mungkin untuk melakukan atau melihat apakah kedua siswa ini terlambat lagi atau tidak. Oke, baik. Ya, rencananya ya yang akan membantu saya, mungkin wali kelasnya dulu ya Ibu, karena saya melihat bahwa wali kelas itu merupakan orang tua kedua di sekolah, sehingga saya berkolaborasi dengan wali kelasnya supaya ya wali kelasnya juga tahu, jangan sampai hanya saya sebagai guru BK saja lalu wali kelasnya tidak tahu, sehingga saya mengajak wali kelasnya, namun terlebih dahulu kami ya atas izin ya pimpinan kepala sekolah agar bisa diketahui juga oleh kepala sekolah. Mungkin itu saja Ibu. Oke Ibu, betul sekali ya, bagus sekali idenya. Selain Ibu ke wali kelas untuk bisa mengontrol siswa yang terlambat ya, datang betul, ke sekolah atau tidak ikut apel. Oke, ya. Mungkin kira-kira kapan rencana ini Ibu lakukan? Ya, rencananya sih ya saya berpikir bahwa lebih cepat lebih baik ya Bu, karena kalau ya kita melihat bahwa kalau siswa kalau sering terlambat tentu ya ada ya efek sampingnya ya, dia keterlambatan materi ya, sehingga saya mungkin akan saya lakukan itu mungkin dalam minggu ini, lebih cepat lebih baik ya. Oke, ya luar biasa Ibu. Mungkin saya berharap dengan adanya komunikasi melalui konseling dan juga kerjasama dengan wali kelas ini, siswa Ibu ini mungkin lebih atau rajin lagi datang ke sekolah atau tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan ini Ya, bisa menyelesaikan masalah siswa tersebut. Oke. Ya, ya memang ya harapan saya menginginkan sekali untuk adanya perubahan ya Bu terhadap murid saya ini, karena ya sebenarnya murid ini ya dia punya potensi sebenarnya, mungkin ya itu yang mau akan saya lakukan supaya saya ingin tahu sebenarnya penyebabnya apa itu ya. Jadi ya semoga rencana ini saya bisa jalankan dengan baik. Oke Ibu, baik, mungkin yang terakhir ini Ibu, mungkin ya, jadi dari obrolan kita malam ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, yang saya dapatkan malam ini ya, yang tadinya di awal saya sampaikan bahwa saya bingung, saya beban, ya, tapi setelah kita ya melakukan obrolan malam ini ya, saya merasa saya sudah tidak bingung lagi, saya sudah tidak beban karena saya sudah tahu solusinya. Saya sudah tahu solusinya bagaimana saya ya nanti akan terus melakukan pendekatan ya, melakukan konseling bersama murid ini, lalu saya juga akan melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui secara jelas ya keadaan keluarganya, dan saya melibatkan wali kelasnya ya, kami bersama-sama karena kebetulan rumahnya dekat sehingga kami bisa sama-sama, dan rencana itu akan saya lakukan dalam minggu ini. Oh, oke, baik Ibu, mungkin terima kasih banyak ya Ibu sudah mempercayakan saya sebagai teman diskusi malam ini sehingga Ibu juga bisa menemukan solusi sendiri.
Oke, baik Ibu Len. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Semoga ya Ibu Len tidak hanya membantu saya tapi bisa membantu rekan yang lain ya, Ibu Len. Itu harapannya ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke. Safe. Oke Ibu, jadi itu tadi Ibu berdua sudah melakukan proses coaching. Jadi tadi itu prosesnya berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Namun sebelumnya ada mungkin beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama itu mungkin dari Ibu berdua saya ingin menanyakan bagaimana Ibu berdua ini menilai penampilan atau performa dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi. Mungkin mulai dari Ibu Frida, kira-kira performa tadi itu bagaimana Ibu? Ya, baik. Terima kasih Pak Jamal. Ya, lihat bahwa kalau saya ya kalau kita memuji diri sendiri tentu perlu ya Pak Jamal ya. Ya, Bisa, saya Ibu? melihat bahwa tadi proses coaching berjalan baik ya sesuai dengan alur tirta ya. Ya ada pertanyaan-pertanyaan yang ya menggali informasi dari saya sebagai coaching. Ya. Mungkin itu Pak Jamal. Oke Ibu, jadi mungkin dari Ibu Len, bagaimana Ibu? Baik Pak. Kalau menurut saya mungkin sama seperti Ibu Frida tadi ya. Mungkin kalau memuji diri sendiri mungkin saya sudah bisa ya untuk melakukan coaching dan berperan sebagai coach. Sudah melakukan itu seperti mungkin saya bisa mendengarkan dengan baik atau kehadiran penuh itu ada. Terus mungkin saya sudah mungkin menggunakan alur tirta dengan baik, itu menurut saya Pak. Dengan adanya proses coaching ini mungkin perasaan saya itu senang ya. Saya senang mungkin malam ini saya sudah melakukan alur tirta itu mungkin dengan baik Pak. Mungkin itu saja dari saya. Baik Ibu berdua, terima kasih untuk jawabannya. Kalau dari saya pribadi, saya juga sepakat bahwa Ibu berdua ini sudah melakukan kegiatan itu sampaikan itu. Kemudian dari Ibu Len juga sama, Ibu Len sudah menanyakan proses tirtanya itu berjalan dengan baik. Ibu juga sudah memberikan kehadiran Ibu itu dalam menyelesaikan masalah Ibu Frida ini dengan secara penuh. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan sangat baik permasalahan unek-unek yang disampaikan oleh Ibu Frida. Lalu Ibu juga memberikan jadi yang itu mungkin kita perlu banyak latihan lagi untuk bisa memformulasikan kalimat-kalimat yang lebih baik lagi, yang lebih bersahabat, sehingga coach kita itu merasa ya kita benar-benar ada untuk mereka dan kita lebih dekat lagi nantinya. Tapi secara keseluruhan saya akui memang penampilan tadi itu sudah sangat baik. Begitu Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya Ibu, mungkin Iya Pak. izin. Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya itu? Selanjutnya setelah proses coaching ini mungkin di sekolah nanti itu apa yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, mungkin yang saya harapkan ke depannya saya lebih melatih untuk melakukan coaching dengan tanggung jawab saya. Mungkin pada saat supervisi kelas ya, saya bisa proses coaching ini Pak. Oke, terima kasih Ibu Len. Kemudian ini yang terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup saya, mungkin kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini? Hal baik apa menurut Ibu itu yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini tadi?
Baik Pak, mungkin hal baik yang pertama itu saya senang berbagi ya, berbagi pengalaman dengan teman ya. Saya bisa memfasilitasi seorang coach supaya dia bisa mengatasi masalahnya sendiri ya. Terus ya mungkin itu saja mungkin Baik Ibu, terima hal kasih. baik yang saya dapat. Terima kasih untuk semua jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita nantinya. Mungkin itu saja Ibu berdua, terima kasih banyak. Iya Pak. Salam sehat Oke. kita semua. Iya Pak. Ya, baik. Sehat, selamat malam. Oke. Ya. Oke. Kita lanjut saja, Pak Jamal. Tunggu Ibu, tunggu. Kita langsung lanjut. Oh, bingung. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bu, kita lanjut. Ibu Frida siap, tangki saya. Oke. Jadi Iya. untuk selanjutnya ini mungkin sesi yang terakhir. Untuk sesi yang terakhir ini mungkin kita akan bagi peran lagi. Untuk sekarang itu saya jadi coachnya, kemudian Ibu Frida yang jadi coachnya, lalu Ibu Len yang jadi observernya. Siap semuanya? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Iya. waktu saya langsung berikan kepada Ibu Len sebagai observer. Oke, baik. Selamat malam untuk Ibu Frida, Pak Jamal. Selamat malam. Ya. Sebelumnya malam ini saya dipercayakan sebagai observer dalam melakukan coaching. Ya. Jadi pada malam ini saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan coach saya, Ibu Frida. Baik, selamat malam Ibu Frida. Selamat malam Ibu Len. Ya, apa kabar malam ini Ibu? Ya, kabarnya baik. Ibu Len apa kabar? Ya, puji Tuhan ya, kabar saya baik ya. Baik, Ibu Frida, sebelum kita memulai coaching kita, sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai rubrik penilaian yang kita gunakan pada saat coaching nanti. Jadi karena saya berperan sebagai pengamat, jadi saya menyampaikan rubrik penilaian yang digunakan pada saat coaching nanti. Mungkin yang pertama itu penilaian yang pertama itu mungkin keterampilan coaching. Pada hari ini kita melakukan, saya berperan sebagai observer dari memakai rubrik penilaian coaching. Baik, jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin baik Ibu, kompetensi coaching yang pertama mungkin kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh saat melakukan coaching. Terus yang kedua mengajukan pertanyaan. Terus yang ketiga itu mungkin menggunakan alur tirta dalam proses coaching nanti ya Bu. Ya. Ya, baik. Jadi kompetensi apa yang Ibu Frida akan gunakan pada saat coaching nanti ya Bu? Iya, baik. Jadi dalam proses coaching nanti ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mungkin mendengarkan yang aktif, dan yang kedua
mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kalau dalam proses coaching dengan mendengarkan dengan aktif ya, seorang coach dapat membantu mengarahkan coach untuk bagaimana menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Mungkin itu Ibu. Oke, baik Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin yang lebih spesifiknya itu di mana yang Ibu akan kembangkan ini? Ya baik, ya mungkin kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu mungkin mendengarkan dengan aktif ya Bu, karena ketika mendengarkan dengan aktif maka di situ ya seorang coach akan dapat membantu mengarahkan coachnya ya untuk bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Mungkin itu Ibu. Oh, oke, baik Ibu. Jadi berarti Ibu Frida itu melakukan pengembangan kompetisi lebih ke kehadiran penuh. Begitu ya, Bu? Ya, Ibu. Mungkin minta maaf. Yang kedua ya, Bu, mendengarkan dengan aktif. Oh, mendengarkan Bisa dengan didengar aktif. ya? Oke. Ya. Ya, karena Ya, mungkin mic-nya tidak terlalu kedengaran. Oke. Jadi baik, Ibu. kompetensi yang Ibu Frida kembangkan itu mendengarkan aktif ya, Bu? Iya. Oke. Jadi kalau begitu mungkin pada saat percakapan nanti mungkin apa yang Ibu Frida atau ketercapaian apa yang Ibu Frida harapkan dari pengembangan kompetensi coaching ini? Ya, mungkin ya saya akan menggunakan alur Tirta supaya saya bisa ya mendapatkan atau mengidentifikasi ya permasalahan yang dialami oleh coach saya nanti. Mungkin itu Ibu. Oke, mungkin jadi mungkin saya ulangi lagi mungkin kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu mungkin mendengarkan aktif ya, mendengarkan Ya, aktif. Jadi mungkin waktu sepenuhnya mungkin saya berikan ke Ibu Frida untuk melakukan kegiatan coaching dengan Pak Jamal sebagai coachingnya. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Len. Baik, selamat malam Pak Jamal. Selamat malam Ibu Frida. Aduh, minta maaf Ibu Frida sama Ya. malam-malam. Ya, tidak apa-apa Pak Jamal. Bagaimana? Jadi Ibu minta maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Saya mungkin bisa meminta waktu sedikit Ibu. Saya ingin ceritakan tentang permasalahan saya di sekolah Ibu. Mungkin Ibu ada waktu? Oh ya, tentu ya Pak. Saya senang sekali ya, senang sekali ya, senang ingin berdiskusi dengan Pak Jamal. Ya, bisa sekali Pak. Oke Ibu, baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya langsung ceritakan permasalahan saya Ibu. Iya Pak, silahkan Pak. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Jadi Ibu minta maaf, saya ingin menceritakan bahwa jadi saya ini Ibu memiliki seorang siswa Ibu. Siswa ini dia laki-laki. Di dalam kelas itu siswa ini ketika saya memberikan pelajaran, dia ini banyak diamnya Ibu. Banyak diam, kemudian kurang aktif seperti itu. Padahal di kelas sebelumnya siswa ini tergolong siswa yang aktif dan sangat bersemangat ketika mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya selama ini sudah melakukan pendekatan dengan siswa ini. Saya tanyakan dia apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, apa yang terjadi. Tetapi ternyata dia belum secara utuh memberikan itu, permasalahannya itu. Dia mungkin bilang, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, cuma begitu saja Ibu. Jadi kebetulan Ibu adalah guru BK, makanya saya merasa, alangkah baiknya mungkin saya tanyakan ke Ibu Frida ini, dengan harapan saya bisa mendapatkan jawaban itu.
Mungkin begitu Ibu. Oke, baik Pak Jamal. Jadi tadi saya sudah mendengar bahwa saat ini ya Pak Jamal itu lagi ya mau bilang beban karena ada salah satu siswa ya di dalam kelas Pak Jamal itu yang kelihatannya diam ya, kelihatannya diam. Padahal sebelumnya dia aktif ya Pak. Sebelumnya dia aktif dan semangat walaupun Pak Jamal sudah melakukan pendekatan, tetapi jawabannya selalu bilang tidak apa-apa, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Begitu ya Pak kira-kira? Iya, benar sekali Ibu. Jadi seperti itu, Oke. ada siswa seperti itu. Oke, baik Pak Jamal. Kira-kira dalam percakapan kita ini apa yang mau Pak Jamal dapatkan Jadi ya, dalam percakapan kita ini? Jadi saya sengaja menelpon Ibu tadi itu, saya memiliki harapan mungkin Ibu bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya siswa ini bisa kembali aktif lagi, seperti itu Ibu. Ya, baik Pak Jamal. Jadi ya dalam percakapan kita ini Pak Jamal ingin ya mendapatkan solusi bagaimana ya bisa membantu siswa ini ya. Kira-kira sebelumnya ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jamal dalam membantu siswa ini? Yang sudah saya lakukan Ibu, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sudah melakukan pendekatan dengan siswa ini. Saya panggil dia, kemudian saya tanyakan dia apa yang terjadi, apa masalahnya. Kemudian dia menceritakan bahwa dia sebenarnya itu ada masalah sedikit di keluarganya mungkin. Jadi dia merasa agak kurang nyaman, makanya dia di sekolah juga menjadi kurang aktif gitu Ibu. Oh ya, luar biasa ya Pak Jamal sudah melakukan pendekatan ya, sudah menanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa dia bisa diam ya. Ternyata ya ada sesuatu yang dialami bahwa ya dia ada masalah ya, sehingga ya Pak Jamal ya membutuhkan ya solusi mungkin selain itu ya Pak ya, begitu ya? Iya Ibu, benar. Oke. Ya. Ya Pak Jamal ya, kira-kira kalau misalnya harapan Pak Jamal itu menginginkan apa harapan yang diinginkan kepada murid tersebut? Saya ingin dia kembali minimal seperti kelas sebelumnya Ibu, menjadi siswa yang aktif, kemudian bersemangat di dalam kelas. Oh ya, tentu seperti itu ya Pak ya, semua guru pasti mengharapkan muridnya ya bersemangat, karena kalau misalnya ada siswa yang diam, ketika kita guru kalau mengajar ada murid yang diam, kita merasa bagaimana ya, ada sesuatu yang ya mengganjal, yang tidak beres, dan itu tentu akan mengganggu proses pembelajaran ya. Benar, seperti itu ya Pak Jamal. Benar. Iya, baik Pak Jamal. Ya, kalau misalnya kita ya kasih ya level 10 nih, kira-kira menurut Pak Jamal nih siswa ini sebenarnya perubahannya itu sudah sampai ke level berapa ini? Setelah Pak Guru melakukan pendekatan tadi. Mungkin pada awalnya kalau seandainya dari 1 sampai 10 Ibu, kalau awalnya itu 5, setelah saya melakukan pendekatan itu, mungkin dia sudah menjadi 6. Seperti itu Ibu. Oh ya, luar biasa ya Pak Jamal. Saya mengapresiasi ya perjuangan Pak Jamal ya, sudah membantu murid ini yang tadinya dia di level 5 ini, tapi dia sudah naik tingkat, itu luar biasa bagi saya. Ya. Tapi saya masih merasa kurang puas Ibu, seperti itu. Oh ya, baik Pak Jamal. Jadi Pak Jamal tentu pasti menginginkan supaya anak ini naik level ya. Ya. Paling tidak melebihi angka 6 ya. Iya, benar sekali Ibu. Kira-kira harapan Pak Jamal itu siswa ini naik sampai ke level berapa kira-kira? Kalau dari saya secara pribadi Ibu, tentunya saya ingin dia naik itu sampai level
yang paling maksimal sampai 10. Tetapi dengan melihat keadaan yang sekarang itu mungkin level 9 itu mungkin level yang mungkin saya harapkan untuk yang sekarang ini. Baik Pak, jadi memang betul ya, untuk mencapai level 10 itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, tidak mudah ya. Misalnya kita kalau ada niat, kita optimis, kita komitmen, tentu bisa sebenarnya. Tapi saat ini Pak Jamal ya kalau bisa sampai 9 dulu ya Pak. Siap, betul Ibu. Ya, kalau misalnya kita langsung ke 10 mungkin itu angka sempurna sekali ya. Itu sudah Ibu. Ya, oke, baik Pak Jamal. Jadi ya luar biasa ya, ya keinginan Pak Jamal untuk mau beasiswa ini berubahnya ya. Kalau bisa dia naik sampai di level 9, kira-kira ya apa yang Pak Jamal akan lakukan ya untuk supaya mencapai level 9 tadi? Kalau dari saya secara pribadi Ibu, mungkin karena dia bilang dia ada masalah di rumahnya, mungkin saya akan memberikan waktu nanti, mencari waktu agar bisa mungkin datang ke rumahnya. Saya ingin ketemu dengan orang tuanya, kemudian bisa berkonsultasi dan berdiskusi tentang permasalahan yang dia hadapi ini. Kemudian mungkin saya juga akan meminta teman-teman di sekolah, guru-guru khususnya itu, untuk kami itu bisa lebih memperhatikan lagi siswa ini. Karena dia memiliki potensi. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, luar biasa ya Pak Jamal. Jadi ya rencana Pak Jamal itu bagus sekali ya. Jadi rencananya Pak Jamal akan melakukan kunjungan rumah itu ya saya salut, saya dukung itu Pak, karena dengan melakukan kunjungan rumah kita lebih tahu ya, lebih jelas lagi keadaan keluarga dari anak-anak ini. Jadi kadang-kadang anak itu bicaranya kalau di sekolah itu mereka selalu omong tuh yang baik-baik saja, tapi ketika kalau kita bertemu dengan orang tuanya mungkin ada hal-hal yang bisa kita dapatkan terkait dengan persoalan yang dialami oleh murid kita. Lalu Pak Jamal juga akan mengajak guru-guru ya untuk apa ya, memberikan perhatian yang intens ya kepada murid ini. Artinya bukan kita mengabaikan yang lain, tetapi kita lebih apa ya, ya meluangkan sedikit waktu lebih khusus untuk anak ini supaya dengan perhatian dari kita sebagai guru mungkin dia ya berubah untuk mencapai level 9 tadi. Mungkin seperti itu Pak ya. Baik, Pak Jamal, kira-kira dalam rencana Pak Jamal tadi siapa saja yang akan Pak Jamal libatkan ya dalam rencana tadi? Baik, atau Pak Jamal sendiri saja? Kalau dari saya Silahkan, mungkin Pak. saya akan mengajak yang pertama itu guru BK di sekolah kami, atau mungkin tetangga terdekatnya, guru-guru yang tinggal di dekat rumah siswa ini tadi, supaya ketika ke sana itu kami bisa lebih akrab. Kemudian yang kedua mungkin saya akan mengajak juga teman-temannya, siswa-siswa yang lain, Ibu. Mungkin itu, Ibu. Baik Pak Jamal, luar biasa ya. Jadi kalau di lingkungan sekolah tentu kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya. Sebenarnya tujuannya hanya satu, kita ingin membantu murid kita untuk menjadi baik. Jadi ya yang akan Pak Jamal libatkan, yang akan membantu Pak Jamal atau Pak Jamal akan mengajak dan guru BK itu bagus sekali ya, supaya ya guru BK karena memang itu tugasnya juga ya, sehingga ada kolaborasi antara Pak Jamal bersama dengan guru BK supaya itu menjadi catatan ya untuk kedepannya ya. Kedepannya mungkin ya Pak Jamal bisa membantu guru BK untuk melakukan konseling ya, begitu Pak. Nah, kemudian kalau untuk tetangga-tetangganya ya bagus, karena tetangga-tetangga itu menjadi orang yang ya orang terdekat ya, yang sehari-hari melihat keberadaan dari anak ini ya, kita bisa dapatkan data dari mereka, kemudian dengan teman-temannya. Bagus juga teman-temannya, karena saya yakin bahwa ketika
anak ini melihat teman-temannya datang ke rumahnya, itu dia merasa bahwa ada dukungan, ada motivasi, sehingga dia pasti akan ya tergerak hati ya untuk bisa bergabung dengan teman-temannya, dan mungkin dia lebih semangat ya untuk memperbaiki yang tadinya dia diam ya, dia lebih semangat lagi. Baik, Pak Jamal, luar biasa, kita sudah di penghujung ini Pak Jamal. Ya, Ya. Ibu. Yang terakhir, ya pertanyaan terakhir ini, apa yang sudah Pak Jamal dapatkan ini dari obrolan kita dari tadi ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi berdasarkan obrolan kita tadi itu Ibu, saya mendapatkan solusi Ibu. Oh ternyata saya perlu untuk datang ke rumahnya, kemudian bertemu dengan orang tuanya, lalu berkomunikasi dengan orang tuanya, mengajak guru-guru lain untuk bisa sama-sama memperhatikan siswa ini, dan mengajak teman-temannya yang lain itu supaya bisa lebih memotivasi dia untuk bisa lebih rajin lagi dan lebih aktif lagi di sekolah. Saya merasa sangat terbantu Ibu dengan diskusi kali ini, dan saya mengucapkan limpah terima kasih untuk bantuannya Ibu. Akhirnya permasalahan yang saya alami ini bisa menemukan solusinya. Seperti itu Ibu. Oke, baik Pak Jamal, terima kasih banyak ya. Saya juga ya mengucapkan terima kasih ya, dan saya berharap ya percakapan kita ini ya bisa memberikan dampak yang positif ya. Tadi Pak Jamal sudah menyampaikan bahwa bisa terbantu, yang tadinya Pak mengalami ya kesulitan ya sekarang sudah ada solusinya, dan saya berharap semoga rencana yang tadi Pak Jamal sudah disampaikan tadi ya, kunjungan rumah, kemudian mengajak siswa-siswa lain, tetangga-tangganya, yaitu semuanya bisa berjalan dan lancar, dan saya menanti ya coaching berikutnya ya Pak ya. Saya ingin mendengar bagaimana tentang siswa tadi. Apakah dia sudah semangat lagi atau masih tetap ya begitu Pak Jamal. Siap Dan Ibu. saya mengucapkan terima kasih banyak ya karena Pak Jamal sudah mempercayakan saya sebagai coach ya untuk membantu ya mengarahkan Pak Jamal untuk bagaimana menemukan solusi atas masalah yang saat ini Pak Jamal hadapi. Dan itu saja, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Ibu, terima kasih banyak. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Ibu Frida dan Pak Jamal yang sudah melakukan coaching. Yang pertama mungkin saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena Pak dengan Ibu sudah menjalankan proses coaching dengan baik ya, dengan baik. Mungkin yang pertama mungkin sesuai dengan kompetensi dari coaching, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, mungkin yang pertama mungkin saya menanyakan bagaimana perasaan pada saat melakukan coaching tadi. Ya. Ibu Frida. Oke, baik Ibu Len, terima kasih banyak. Ya, tadi dalam proses coaching tadi ya, saya merasa senang ya. Apalagi saya sendiri ya, realnya itu memang saya sebagai guru BK, dan saya melihat bahwa ya dengan adanya coaching ini dapat membantu kita bagaimana kita meningkatkan kemampuan berkomunikasi ya. Dan ya saya senang sekali saya dipercayakan sebagai coach ya. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi saya, kemampuan saya di bagian mendengarkan dengan aktif ya. Tadi saya mendengarkan dengan ya
aktif apa yang disampaikan oleh coach tadi. Itu dulu. Oke. Mantap, luar biasa. Yang berikut mungkin dari Pak Jamal, bagaimana perasaannya? Baik Ibu, kalau dari saya mungkin saya juga merasa senang dengan kegiatan tadi itu. Saya banyak belajar juga dari Ibu Frida bagaimana untuk bisa menjadi coach yang baik. Saya sangat senang Ibu dengan kegiatan tadi. Mungkin hanya itu Ibu, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Saya juga sebagai pengamat mungkin perasaan mungkin senang, terus sepertinya coach dan coach ini berbicara enjoy saja, tidak ada beban dan lain sebagainya. Baik, sekarang mungkin kita lanjut ke Ibu Frida ya. Baik Ibu. Ibu Frida, tadi kan Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Jamal ya. Terus mungkin saya akan bertanya sedikit, mungkin bagaimana hasilnya tadi? Oke, baik, tadi dari dalam proses coaching tadi ya, luar biasa sekali coaching ya Pak Jamal tadi ya menyampaikan masalah yang dihadapi ya terkait dengan siswanya yang ya sebelumnya itu kurang bersemangat, diam di dalam kelas ya. Dan tadi ya rencana yang akan dilakukan oleh Pak Jamal akan melakukan kunjungan rumah ya, bertemu langsung dengan orang tuanya ya, karena tentu ya ada hal-hal yang ingin diketahui oleh Pak Jamal terkait dengan murid ini, apa sebabnya begitu. Jadi Pak Jamal juga akan melibatkan guru BK dan juga guru-guru tetangganya dan juga teman-temannya dari siswa tersebut, seperti itu. Oke. Baik, puji Tuhan ya, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Jadi mungkin sekarang kita akan melihat kembali ketercapaian kompetensi yang Ibu sampaikan di awal tadi. Sudah dilaksanakan dengan baik, Ibu. Baik, Ibu, tadi yang saya sampaikan tadi bahwa indikator ketercapaian itu saya ingin mengembangkan ya kompetensi saya di mendengarkan dengan aktif ya. Tadi saya sudah berusaha mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching tadi. Oke, baik Ibu. Tadi saya juga melihat ya dari pengamatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan kompetensi coaching ya. Ibu sudah hadir secara penuh, terus Ibu sudah mendengarkan secara aktif, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi ya dengan baik. Ya. Jadi mungkin setelah proses coaching kita malam ini ya Ibu, mungkin kira-kira rencana kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Ya, baik ya. Mungkin rencana yang akan saya kembangkan ya terkait dengan kompetensi dalam diri saya, mungkin saya akan mencoba untuk melakukan proses coaching ya dengan rekan-rekan saya di sekolah maupun dengan murid-murid saya di sini, dengan sudah pasti saya akan menerapkan alur tirta ini, Ibu. Oke, baik. Mungkin itu salah satu cara untuk bisa Ibu kembangkan setelah proses coaching kita malam ini ya Ibu. Mungkin ya. Jadi setelah proses coaching ini mungkin Ibu akan melakukan pengembangannya di rekan sejawat. Nah, Ibu ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat. Mungkin ya progres nanti ke depannya itu
atau mungkin kita akan membicarakan kapan waktu mungkin kita akan ketemu lagi untuk bisa melakukan proses coaching ini. Oke, baik. Mungkin nanti akan saya informasikan ya, Ibu. Oke, siap. Mungkin dari saya mungkin seperti itu ya Ibu. Nanti mungkin kalau saya ada waktu saya bisa luangkan saya bisa memberikan waktu yang banyak untuk kita berdiskusi lagi ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan pada malam ini mungkin kita mendapatkan banyak pengalaman atau manfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Pak Jamal. Selamat malam. Oke, baik Ibu-Ibu semuanya. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan coaching kita.